Pernahkah kamu merasa mewah di luar tapi kosong di dalam? Inilah kisah Kenzara Melati Arya Wijaya, wanita berdarah Sunda Italia yang hidupnya tampak sempurna di mata semua orang. Jangan buru-buru menilai, karena di balik pintu rumah bertingkat ada rahasia yang mungkin lebih gelap dari bayanganmu sendiri. Simpan cerita ini dan pastikan kamu subscribe, komen, serta bagikan pengalamanmu jika pernah ada di titik yang sama. 3 bulan terakhir, Kenzara tinggal di rumah megah kawasan Gardenia Sentosa. Perabot kayu jati, lampu gantung kristal, koleksi wine impor yang jarang disentuh. Semua mengira Kenzara bahagia. Padahal suaminya, Devaldino Mahesa Satriadi, pria berdarah Bugis Jerman, mata tajam dan bicara ringkas, lebih sibuk membangun kerajaan bisnisnya daripada pulang ke rumah. Setiap pagi, Kenzara sarapan sendiri di ruang makan luas, ditemani suara jam dan gesekan sendok di cangkir porselen. Telepon rumah jarang berdering kecuali panggilan staf kantor atau jasa antar makanan. Ketika malam tiba, cuma gemuruh AC sentral dan lampu lorong yang mengisi keheningan. Langkah kaki Devaldino baru terdengar lewat tengah malam, kadang langsung menuju kamar kerja tanpa sempat menanyakan kabar. Sesekali, Kenzara menenangkan diri di balkon lantai 2, menatap langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Ia membayangkan tawa besar keluarga ibunya di Palermo. Semua terasa jauh sekarang. Suatu hari, datanglah Nevan Liu Ferdinandus. Pria muda berkarisma, berdarah campuran Tionghoa Arab, menempati rumah baru di seberang jalan. Nevan gemar berolahraga, suka menanam bunga rosemary dan selalu menyapa tetangga tanpa canggung. Pertemuan pertama hanya sekilas mata, tapi ada sesuatu di senyumnya yang membuat Kenzara tergoda untuk menoleh 2 kali. Setiap pagi, Nevan jogging melewati teras rumah Kenzara. Kadang menyapa, kadang hanya melempar senyum tulus. Dari balik kaca, Kenzara perlahan menanti momen itu. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan, walau sesederhana seulasapan pagi. Lambat laun, perhatian kecil Nevan berubah jadi topik utama dalam benak Kenzara. Setiap tatapan semakin memancing daya tarik aneh, bukan sekedar basa-basi tetangga, tapi godaan baru yang sulit dihindari. Hari-hari yang tadinya sunyi, perlahan mulai berwarna. Namun juga memunculkan rasa bersalah yang diam-diam mengikuti setiap langkah. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar ruang tamu, mengukir bayangan indah di lantai marmer. Kenzara duduk di kursi rotan, meniduh kopi hangat yang rasanya semakin hambar tiap hari. Ia menoleh keluar, melihat Nevan berolahraga di trotoar depan. Langkahnya ringan, nafasnya teratur, sesekali melambaikan tangan kecil ke arah Kenzara yang pura-pura sibuk membaca pesan di ponsel. Setelah Nevan berlalu, Kenzara memeluk dirinya sendiri di kursi. Sendirian, hanya duduk kendaraan jauh di jalan utama dan suara burung gereja di taman depan yang menemani pagi. Hari-hari berlalu dengan irama yang sama. Devaldino makin sering absen dari sarapan. Kerja keras jadi alasan abadi. Di meja makan, tempat duduk suami tetap rapi. Tak pernah disentuh, seakan sengaja disisakan untuk harapan yang tak kunjung tiba. Siang itu, Kenzara mencoba melupakan semua dengan beres-beres kamar dan menata vas bunga di meja tamu. Di tengah kesibukan, telinganya menangkap suara bel di pagar depan. Surat kecil bertuliskan nama Kenzara dalam amplop coklat yang asing. Isinya singkat, "Selamat pagi, semoga harimu indah. Salam dari seberang jalan." Walau polos, surat itu justru jadi penyemangat baru. Ada perhatian sederhana yang selama ini hilang dari hidup Kenzara. Malam berikutnya, Nevan kembali lewat depan rumah. Kali ini membawa sekeranjang buah rosemary, diberikan langsung ke tangan Kenzara di pintu pagar. Senyum ramah, tatapan lembut, dan obrolan ringan tentang tanaman membuat suasana berubah. Ada rasa nyaman yang jarang hadir semenjak lama. Sejak itu, Kenzara mulai menunggu jam olahraga pagi Nevan. Diam-diam memperhatikan dari balik tirai. Kadang membalas pesan singkat kalau ada amplop atau bunga tiba di pintu.
Rasa bersalah kian samar, diganti rasa deg-degan yang makin sering datang tiap kali suara pintu berbunyi atau bayangan Nevan menyapa dari seberang jalan. Kesepian dan kemewahan kini beradu di hati Kenzara. Ada sesuatu yang tumbuh. Mungkin cinta, mungkin hanya luka yang akhirnya disiram perhatian. Tapi satu hal pasti, hidup Kenzara tidak pernah sama lagi sejak tetangga baru hadir membawa rasa yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pagi itu, Kenzara dan Nevan berkebun di halaman belakang. Selesai menanam, mereka saling pandang. Tanpa banyak bicara, Nevan menggenggam tangan Kenzara, mendekat, lalu menariknya ke sudut pagar. Keduanya saling mendekap. Tak lama setelah itu, selesai. Setelahnya, mereka kembali merapikan alat berkebun. Kenzara mengelap tangan, Nevan pamit. Semua berjalan seperti biasa. Tak ada kata-kata tambahan. Hari tetap berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah kejadian di kebun, Kenzara menjalani rutinitas harian seperti biasa. Devaldino pulang larut malam. Ngobrol sebentar, lalu masuk kamar kerja. Nevan hanya sesekali lewat depan rumah. Menyapa singkat, saling tatap saja jika berpapasan. Semua berjalan seperti tak ada yang berbeda. Tak ada bercerita, tak ada pesan khusus. Kenzara duduk sendiri di balkon, menatap tanaman yang mulai tumbuh. Lalu masuk ke dalam, menyiapkan makan malam seperti biasa. Hari berikutnya, Kenzara menjalani aktivitas rumah seperti biasa. Menyiram tanaman, menyiapkan sarapan, mengecek daftar belanja. Nevan beberapa kali muncul di halaman sebelah, kadang hanya menyapa dengan anggukan kecil, kadang sekadar lewat membawa kantong belanja. Sore itu hujan turun pelan. Kenzara duduk di ruang tamu, memutar radio, menikmati suara rintik hujan sambil membaca buku. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Nevan masuk. Tanaman di belakang kayaknya butuh dipindahin biar nggak busuk. Tak lama kemudian, mereka kembali bertemu di kebun belakang. Kali ini tanpa banyak bicara, hanya fokus mengganti pot dan mengikat batang bunga. Setelah selesai, Kenzara menatap Nevan singkat lalu mengucap terima kasih. Nevan membalas dengan senyum kecil lalu pulang. Malamnya, Kenzara makan malam sendirian. Mengingat beberapa kejadian sebelumnya, semua tetap ia simpan sendiri. Esok harinya, semua berjalan datar seperti biasa. Tak ada pesan atau obrolan tambahan. Mereka tetap menjadi tetangga yang saling tahu, tapi memilih menjalani hari masing-masing tanpa banyak harapan baru.